Bab 279. Aku tidak ingin hidup lagi. Sally Han bunuh diri. Ini terjadi secara tak terduga. Menghadapi situasi ini untuk pertama kalinya, Claire Sen hampir pingsan saat dia melihat genangan besar darah merah cerah di kamar mandi, tetapi dia tahu dia tidak bisa. Jika dia pingsan, siapa yang akan menyelamatkan Sally? Jadi hanya bisa menahan rasa takut di hati, membiarkan Paman Goldwyn mengikutinya untuk mengangkat Sally Han keluar dari bak mandi. Warna merah di bibir Claire Sen memudar. Kekuatan Paman Goldwyn begitu kuat sehingga dia memeluk Sally Han ke sofa. Claire Sen melangkah maju dan memegang tangannya, berusaha mencegah darah mengalir keluar. Tidak bisa menghentikannya. Paman Goldwyn, aku khawatir tidak akan bisa menunggu ambulans. Suara Claire Sen gemetar, dia berpikir sejenak, dan kemudian dengan tegas berkata, Paman Goldwyn, mungkin harus merepotkanmu membantuku untuk menggendongnya menuju mobil, dan kita langsung pergi ke rumah sakit terdekat. Paman Goldwyn adalah seorang pria, dia telah melihat banyak hal, awalnya dia terkejut, tapi sekarang dia sudah tenang. Dia mengangguk, maju untuk menggendong Sally Han, aku akan menggendongnya ke bawah sekarang. Oke. Claire Sen berjalan keluar bersamanya dengan cepat, mengeluarkan ponselnya dan membuka navigasi peta untuk menemukan rumah sakit terdekat. Setelah mengetahuinya, dia memikirkan sesuatu, dan buru-buru mengirim pesan WeChat ke kakak Sally Han, Andri Han, untuk memintanya datang ke rumah sakit. Setelah tiba di lantai bawah, orang-orang di lobi hotel sangat ketakutan ketika melihat mereka menggendong seseorang yang berlumuran darah. Mereka ingin maju ke depan untuk memberikan belasungkawa, tetapi Claire Sen memarahi mereka kembali, kunci kamar tamu ini dulu. Ya. Orang itu tidak tahu kamar mana yang dia bicarakan, bergegas untuk memeriksa CCTV setelah mereka pergi. Setelah masuk ke mobil, Claire Sen terus menekan tangan Sally Han. Paman Goldwyn sudah mengemudi menuju ke rumah sakit terdekat sesuai dengan instruksinya, tetapi bahkan yang terdekat butuh 10 menit penuh. Claire Sen benar-benar panik dan tidak bisa tenang. Sekarang dia seperti semut di panci panas. Claire. Suara lemah datang dari samping. Claire Sen melihat ke bawah dan melihat Sally Han membuka matanya, menatapnya dengan bibir yang pucat. Melihatnya seperti ini, Claire Sen merasa sangat sedih. Matanya memerah, dia menggigit bibir bawahnya dan berkata dengan kejam, jangan bicara, rumah sakit akan segera tiba. Tidak, jangan. Sally Han menggelengkan kepalanya, dengan lemah membuka mulut dan berkata, jangan selamatkan aku. Aku tidak ingin hidup lagi. Perkataan bodoh apa yang kamu katakan? Claire Sen memarahinya, menggertakkan giginya dan berkata, sekarang kamu tutup matamu dan istirahat, beberapa menit lagi akan tiba di rumah sakit, dokter pasti akan menyelamatkanmu, dan kamu harus hidup. Claire. Sally Han masih memanggil namanya dengan air mata berlinang. Claire Sen tidak tahan melihatnya lagi, air mata sudah mengalir di matanya. Dia menoleh dan tidak membiarkan Sally Han melihat air matanya, berkata dengan kejam, bahkan jika kamu ingin mati, jangan biarkan aku melihatnya. Maaf. Sally Han samar-samar mengatakan sesuatu, lalu memutar matanya dan pingsan. Sally. Claire Sen melihat Sally Han pingsan, wajahnya lebih pucat. Paman Goldwyn, kemudikan lebih cepat. Aku takut dia tidak akan bertahan lagi. Setelah selesai berbicara, Claire Sen terus menangis. Dia memeluk Sally Han dan terus menekan titik akupunturnya dengan tangannya untuk mencegah darah mengalir keluar. Dia sangat takut, sangat takut. Di sekitarnya tampak telah berubah menjadi ruangan kecil yang suram seperti sebelumnya, gelap dan dalam, tanpa bisa melihat jari-jari, hanya dia sendirian, kegelapan datang dan hampir menenggelamkannya. Tidak, jangan. Claire Sen menggigit bibir bawahnya dengan kuat, bau darah muncul di mulutnya, dan rasa sakit membuatnya sadar. Dia tidak bisa pingsan. Tidak bisa. Jika dia pingsan,
Tidak ada lagi orang yang akan menyelamatkan Selihan. Paman Goldwyn, cepatlah! Desak Clairsen lagi. Akhirnya mobil pun akhirnya meluncur ke rumah sakit. Para dokter dan perawat yang menerima kabar sebelumnya sudah menunggu di depan pintu masuk rumah sakit. Melihat mereka semua turun dari mobil dengan berlumuran darah, buru-buru membawa tandu maju dan menggendong Selihan. Cepat! Ada pasien gawat darurat, ambil berangkar dorong dan segera pergi ke ruang gawat darurat. Clairsen mengikuti mereka dengan lemas, karena dia terus bersama Selihan, jadi darah di tubuhnya tidak kurang dari darah Selihan. Penampilan keduanya terlihat sangat menakutkan. Dokter, bagaimana kondisinya? Apakah dia kehilangan terlalu banyak darah? Clairsen bertanya dengan suara gemetar dengan mata merah. Dokter berkata sambil melakukan pertolongan pertama sambil berkata, apakah kamu temannya? Jangan khawatir, ketika dia memasuki ruang gawat darurat nanti, kamu harus membersihkan darah di tubuhmu, terlalu banyak darah tidak higienis. Paman Goldwyn mengikuti mereka berlari, sampai Selihan memasuki ruang gawat darurat. Clairsen masih dengan bodohnya ingin mengikuti, tetapi dihentikan di pintu, dan langkah Clairsen berhenti. Bang! Setelah pintu ruang gawat darurat ditutup, Clairsen merasa semua sarafnya masih tegang. Dia terus menggigit bibir bawahnya, jantungnya menggantung tinggi. Paman Goldwyn berdiri di sampingnya untuk beberapa saat, menemukan bahwa dia terus berdiri di sana, tidak bergerak, terlihat sangat menakutkan. Dia hanya bisa melangkah maju dan berkata, Nyonya muda, ada kursi di sana, apakah Anda ingin duduk? Clairsen berdiri di sana seolah-olah dia tidak mendengarnya. Paman Goldwyn membujuknya beberapa kata, tapi dia masih mengabaikannya. Pada akhirnya, Paman Goldwyn tidak punya pilihan selain buru-buru berjalan ke sudut yang sepi dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Coldenye. Dan Clairsen, yang telah berdiri diam, seperti menyadari sesuatu pada saat ini, tiba-tiba menoleh untuk melihat Paman Goldwyn. Paman Goldwyn, apakah kamu menelpon Coldenye? Mendengarkan kata-kata itu, gerakan Paman Goldwyn terhenti. Dia menoleh dan melihat Clairsen dengan aneh. Ada apa Nyonya muda? Apakah kamu menelponnya? Clairsen teringat sesuatu, dan bergegas ke depan, jangan telpon dia. Nyonya muda, mengapa? Aku pikir lebih baik harus berbicara dengan Tuan Muda Ye tentang hal sebesar itu. Tidak. Clairsen berkata dengan dingin, hal ini tidak ada hubungannya dengan dia, yang di dalam adalah temanku. Jangan telpon dia. Paman Goldwyn menatap raut wajahnya tidak enak dilihat dan nadanya sangat keras. Dia kira Clairsen tidak ingin Coldenye khawatir, jadi dia menolak. Dia hanya bisa meletakkan ponselnya, karena Nyonya muda tidak mengizinkan untuk menelepon, maka Paman Goldwyn akan menuruti. Aku di sini untuk menunggu. Nyonya muda bisa pergi untuk membersihkan diri terlebih dahulu. Clairsen menatap pakaiannya dan berkata pelan, juga tidak ada pakaian untuk diganti, bagaimana membersihkannya? Lupakan saja, aku baik-baik, aku akan menunggu dia di sini. Akankah Nyonya muda ingin pergi ke kursi di depan untuk duduk sebentar? Darah di tubuhku akan menodai kursi. Karena tubuhnya penuh darah, anggota keluarga pasien lain yang menunggu di luar semua menjauh darinya, tidak berani mendekatinya. Bagaimanapun, penampilan Clairsen sekarang menakutkan, seluruh tubuhnya berwarna merah cerah, matanya merah, rambutnya yang acak-acakan terlihat mengerikan. Tapi untungnya dia perempuan, kalau dia laki-laki, hampir semua orang akan mengira dia adalah seorang pembunuh. Bersambung.